Selamat datang di Tashkurgan, Tajik Autonomous County di Xinjiang, China. Tashkurgan terletak di Pegunungan Pamir, dekat dengan pertemuan antara Pegunungan Karakoram, Hindu Kush, dan Pamir. Di video ini, Alvin dan Lucy mau ajak warga Bobo di mobil menghabiskan ujung dari Karakoram Highway yang menghubungkan Kashgar dengan border China-Pakistan di Khunjerab Pass. Video ini adalah part ketiga dari 3 bagian perjalanan panjang ujung ke ujung Karakoram Highway. Kita mulai dari Tashkurgan hingga ke ujung mendekati border China dengan Pakistan di Khunjerab Pass, border antar negara yang tertinggi di dunia dengan elevasi 5.100 meter di atas permukaan laut. Dalam perjalanan, kita bisa lihat banyak alat berat yang digunakan untuk meratakan tanah. Ini bakalan dibuat kayak bak-bak gitu, sehingga saat turun salju, salju akan tertampung dan saat cair bisa digunakan untuk pertanian. Di sebelah kanan kita ini adalah Pegunungan Karakoram atau Kala Kunlun yang artinya batu hitam. Pegunungan Karakoram adalah rangkaian gunung di wilayah Kashmir yang membentang di perbatasan Pakistan, China, dan India. Dengan ujung barat laut pegunungan tersebut meluas ke Afghanistan dan Tajikistan. K2, puncak tertinggi di Karakoram yang merupakan puncak tertinggi kedua di dunia, terletak di Gilgit-Baltistan. Pegunungan ini bermula di Wakhan Corridor di Afghanistan, meliputi sebagian besar Gilgit-Baltistan yang dikuasai oleh Pakistan, lalu meluas ke Ladakh yang dikuasai oleh India, dan Aksai Chin yang dikuasai oleh China. Pegunungan ini merupakan bagian dari pegunungan Trans-Himalaya yang lebih besar. Masyarakat sini dulunya nomaden, mencari nafkah dengan menggembala ternak. Sekarang pun kita masih lihat di sepanjang aliran air, ada aja yurt ataupun tempat tinggal yang lebih modern, juga ternak yang santai menikmati rumput dan air sungai. Kita mampir ke rest area, ini dekat sekali dengan belokan ke arah Wakhan Corridor, perbatasan antara China dengan Afghanistan. Kita mau charge Sichuan dulu. Nah, di seberang kelihatan ya ada yurt yang letaknya cukup berjauhan satu sama lain karena masing-masing punya ternak dan butuh lahan lumayan luas. Selesai charge, kita lanjut lagi ke arah Pakistan. Total perjalanan 120-an kilometer, nanjak-nanjak terus. Dalam perjalanan, kita lebih banyak ketemu ternak daripada ketemu orang. Selamat menikmati ya pemandangan indah ini. Berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Lebih seru. Jalan yang kita lalui ini setengah dari hari-harinya tertutup salju. Itu sebabnya sampai akhir tahun 2024, border Khunjerab Pass tidak buka sepanjang tahun. Tapi per 2025 ini, China dan Pakistan sepakat untuk buka border sepanjang tahun. Marka panah merah kuning di atas tepian jalan pernah kita jumpai sebelumnya di Altai. Ingat gak teman-teman? Ini fungsinya untuk membantu pengemudi mengetahui batas tepi jalan saat jalan putih semua tertutup salju. Dan karena elevasinya naik terus, kalau warga Bobo di mobil mau eksplor daerah ini, sebaiknya siapkan fisik dan bawa tabung oksigen. Ini titik terjauh yang bisa kita tempuh sebagai warga negara asing di China. Kita sudah di ketinggian 4.600-an meter di atas permukaan laut, dan tinggal 3,5 km lagi aja, kita sebenarnya sampai di Khunjerab Pass. Namun untuk ke sana, perlu beli tiket dan naik shuttle bus. Dan hanya wisatawan berkewarganegaraan China saja yang boleh.
kecuali warga negara lainnya yang sudah beli tiket bus ke Pakistan. Jadi memang mau menyeberang ke Pakistan, bukan sekedar berwisata ke border. Jadi kami akhirnya live streaming dari atas sini dan turun kembali ke rest area yang dekat pertigaan ke Afghanistan. Hokinya, perjalanan turun kita didukung oleh matahari, sehingga kita bisa melihat pemandangan secara lebih spektakuler. Selamat menikmati pemandangan dan musik sumbangan dari Koko Kim, teman-teman. Sahabatku, tahukah kamu berapa lama masa yang bisa kita lewati bersama? Aku tak ingin tahu, karena kalian selamanya adalah sahabatku. 和朋友在一起，悲伤变成了欢笑，痛苦慢慢被治愈。即使泪水落下，不会变成悲伤，因为你在我身边。和朋友在一起，悲伤变成了欢笑，痛苦慢慢被治愈。即使泪水落下，不会变成悲伤，因为你在我身边。Terkadang tak kupungkiri prasangka pernah menjauhkanmu dariku, tapi sungguh sahabatku, amarah tak bertahan lama di sanubariku. Aku akan hadir saat kalian butuh aku, meski hatiku sedang pilu. 和朋友在一起，悲伤变成了欢笑，痛苦慢慢被治愈。即使泪水落下，不会变成悲伤，因为你在我身边。 Ini dia belokannya yang ke arah Afghanistan, tinggal lurus aja 108 km. Tapi sore ini kita akan bermalam dulu di rest area, besok baru kita coba ya ke arah Afghanistan. Ingatlah sahabatku, kita pernah duduk bersama. 一起说话，一起笑，我们分享了心里的秘密。Itulah momen terindah dalam hidup, 用梦像花出蓝天。关于我，你和我们所有的朋友，用梦像花。 Di rest area inilah kita akan bermalam. Di sini kita berjumpa kembali dengan pasangan dari Sichuan yang parkir di sebelah kita saat kita bermalam di Paisha Lake 2 hari yang lalu. Mereka inget banget sama Alvin yang kegirangan saat ketemu mesin charge. Dan akhirnya ngobrol deh. Nah, rest area ini nggak 24 jam buka, guys. Mereka tutup jam 9 malam, sebelum gelap. Karena kalau malam katanya suka ada serigala liar. Waduh, untung aja kita di dalam mobil tidurnya, bukan di tenda. Paginya kita langsung bergerak menuju border Afghanistan. Saran dari teman-teman baru Alvin itu, kita lewat jalan yang ini, karena off-roadnya lebih sedikit. Jadi perjalanannya lebih nyaman. Tapi ada tulisan di papan biru kecil itu, kalau orang asing tidak boleh masuk. Hubungan diplomatik antara Afghanistan dan Tiongkok sebenarnya mulai terjalin pada abad ke-18, ketika Afghanistan diperintah oleh Ahmad Shah Durrani dan Tiongkok dipimpin oleh Kaisar Qianlong. Namun hubungan dagang antara kedua negara ini sudah ada sejak dinasti Han dengan aktifnya jalur sutra, jalur perdagangan internasional yang menguntungkan.
Selama abad ke-20, Tiongkok memberikan bantuan ekonomi dan pinjaman jutaan dolar untuk membangun Afghanistan selama periode awal Perang Dingin. Persahabatan ini sempat terputus setelah perpecahan Tiongkok-Soviet dan invasi Soviet ke Afghanistan tahun 1979, dengan Uni Soviet mendirikan rezim pro-Soviet dan anti-Tiongkok di Afghanistan. Namun, sejak penarikan pasukan Soviet, hubungan Tiongkok-Afghanistan juga membaik secara signifikan pada abad ke-21. Selama Perang NATO baru-baru ini di Afghanistan, hubungan perdagangan masih berlanjut dengan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Afghanistan, dan Tiongkok memberikan bantuan jutaan dolar kepada Afghanistan selama perang. Setelah Taliban mendapatkan kembali kendali negara itu pada tahun 2021, Tiongkok seperti semua negara lain tidak mengakui Emirat Islam yang dipulihkan, tetapi mengizinkan kedutaannya untuk beroperasi di negaranya. Dan meskipun tidak mengakuinya, Tiongkok merundingkan masalah perdagangan, investasi, dan bantuan dengan pemerintah Taliban. Saat ini, Tiongkok memiliki kedutaan besar di Kabul dan Afghanistan memiliki kedutaan di Beijing. Namun, perbatasan darat antara kedua negara ini di sepanjang Wakhan Koridor tidak ada aktivitas lalu lintas warga ataupun kendaraan. Di sisi Afghanistan, perbatasan ini berada di timur laut, jauh dari sebagian besar wilayah negara atau daerah perkotaan di kedua negara. Bordernya di ujung Wakhan Koridor yang panjang dan sempit. Kedua sisi perbatasan juga merupakan kawasan lindung, Taman Nasional Wakhan di sisi Afghanistan, dan Cagar Alam Tashkurgan di Tashkurgan, daerah otonomi orang Tajik, di Prefektur Kashgar, daerah otonomi Uighur di Xinjiang. Perbatasan ini, by the way, memiliki perbedaan zona waktu terestrial terbesar di bumi dengan perbedaan waktu 3,5 jam, karena China masih menganut satu zona waktu ikut Beijing Time. Jadi, untuk perbatasan antara China dengan Afghanistan, ini adalah titik paling ujung, paling jauh yang bisa kita tempuh. Ini pun sebenarnya hanya untuk orang Tiongkok saja. Gak bisa intip-intip karena kota terdekat di Afghanistan pun masih jauh sekali. Oh iya, jalur sempit Wakhan Koridor ini juga merupakan jalur yang dilewati oleh para pedagang selama jalur sutra, juga termasuk Biksu Xuanzang yang mencari kitab suci ke barat lewat sini juga. Di video berikutnya kita akan ajak teman-teman eksplor jalan kuno yang melingkar-lingkar, namanya adalah Panlong Kutao. Pastikan sudah subscribe dan aktifkan loncengnya ya biar nggak ketinggalan.